warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Satrio Panulat, NPM 20.0504.0021 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu diskrit matematika atau matematika diskrit, bagaimana hubungannya dan penerapannya terhadap teknik informatika. Kita mulai saja, apa itu matematika diskrit. Matematika diskrit atau diskret adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf, atau kalimat logika tidak berubah secara kontinu, tetapi memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinatorial, teori bilangan, permutasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Matematika diskrit merupakan mata kuliah utama dan dasar untuk bidang ilmu komputer atau informatika. Apa saja sih topik-topik yang dibahas atau dipelajari di dalam matematika diskrit? Di dalam matematika diskrit kita akan mempelajari atau membahas beberapa topik sebagai berikut. Antara lain ada logika, teori, matriks, relasi dan fungsi, induksi matematik, algoritma, teori bilangan bulat, barisan dan deret, teori grup dan ring, aljabar Boolean, kombinatorial, teori peluang diskrit, fungsi pembangkit dan analisis rekurens, teori graf, kompleksitas algoritma, otomata, dan teori bahasa formal. Itu beberapa topik-topik yang dibahas atau dipelajari dalam matematika diskrit. Fungsi mempelajari matematika diskrit atau manfaat kita mempelajari matematika diskrit. Antara lain ada yang pertama, matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Selanjutnya, matematika diskrit merupakan pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam logika, teori himpunan, teori bilangan, aljabar linier, aljabar abstrak, kombinatorika, teori graf, dan teori peluang. Selanjutnya, matematika diskrit memberikan landasan matematika untuk mata kuliah ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, teori automata, keamanan komputer, dan sistem informasi. Dan yang terakhir, matematika diskrit memberikan latar belakang matematika yang diperlukan dalam pemecahan masalah riset operasi seperti teknik optimasi diskrit. Apa peranan matematika diskrit pada teknik informatika? Ya, matematika diskrit memiliki peranan penting dalam dunia telematika atau khususnya informatika ya, karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika matematika diskrit merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk menformalkan sistematik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan sesuatu program. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya logika matematika karena banyak ilmu, khususnya dalam bidang ilmu komputer, yang memerlukan logika untuk berkembang. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Salah satu contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika dan arsitektur komputer sebagai inti mikroprosesor, otak komputer, atau Central Processing Unit. Matematika diskrit adalah cabang ilmu di bidang matematika yang memperdalam masalah logika, atau lebih tepatnya memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan mengenai peran penting matematika diskrit dalam ilmu komputer.
Jadi peran matematika diskrit pada teknik informatika itu sangat penting. Bagaimana sih hubungan matematika diskrit dengan teknik informatika? Teknik informatika dan matematika diskrit sangat erat hubungannya. Karena inti dasar teknik informatika adalah pembuatan software dan di dalam pembuatannya itu membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Oleh karena itu, matematika diskrit sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam majunya teknik informatika, khususnya pembuatan software. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan. Semua disusun dengan urusan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Di samping itu, untuk membuat suatu pemrograman di komputer, kita harus menggunakan algoritma. Algoritma itu sendiri adalah langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Berbagai aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika diskrit. Di antaranya adalah operasi aljabar boolean, graf logika, simbolik, peluang, dan statistika. Secara umum, matematika mendasari lahirnya ilmu komputer atau teknologi informasi, dan ilmu komputer itu sendiri mempermudah dalam pengerjaan dan pemahaman ilmu matematika. Jadi kontribusi matematika dalam teknologi informasi dan komunikasi sungguh sangat besar. Bahkan keduanya bisa saling timbal balik dan bisa saling menguntungkan. Oleh karena itu, aplikasi atau penerapan matematika diskrit dapat kita lihat sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan matematika diskrit ke dalam komputer atau teknik komputer atau sistem informasi. Itu yang pertama, perkembangan dalam lingkup memori merupakan bagian dari kontribusi matematika diskrit dalam ilmu komunikasi dan teknologi informasi. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka. Matematika diskrit mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap bagaimana agar teknologi informatika dan terusnya berkembang sejalan dengan perkembangannya matematika. Pengolahan angka-angka dalam matematika diskrit membentuk suatu rumus programan yang digunakan dalam pengembangan ilmu komputer. Ada lagi itu yang terakhir, teknik informatika dan matematika diskrit sangat erat hubungannya karena yang didasar adalah pembuatan software dan di dalam pembuatan itu membutuhkan perhitungan logika pasti. Oleh karena itu, matematika sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam majunya teknik informatika, khususnya pembuatan software. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan, semua disusun dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Di samping itu, algoritma membuat suatu pemrograman di komputer, kita harus menggunakan algoritma. Algoritma itu sendiri adalah langkah sistematik yang mengikuti kaidah logika. Perkembangan ilmu matematika itu sebenarnya memberi umpan balik pada perkembangan teknologi informatika. Berikut penjelasan tentang penerapan dan hubungan matematika diskrit dan teknik informatika. Kita dapat menyimpulkan itu matematika diskrit atau diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Teknik informatika merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer yang pada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta-fakta simbolik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer. Matematika diskrit memiliki peran penting dalam dunia telematika, khususnya informatika, karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika matematika diskrit merupakan dasar-dasar matematis yang sesuatu perangkat lunak digunakan untuk menformalkan sistematik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Berbagai aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika diskrit.
Di antaranya adalah operasi aljabar boolean, teori graf, logika simbolik, peluang, dan statistika. Secara umum, matematika mendasari ilmu komputer atau teknologi informasi, dan ilmu komputer itu sendiri mempermudah dalam pengerjaan dan pemahaman ilmu matematika. Jadi kontribusi matematika dalam teknologi informasi dan komunikasi sungguh sangat besar. Bahkan keduanya bisa saling timbal balik dan bisa saling menguntungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang matematika diskrit dan hubungannya dengan teknik informatika. Saya mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau ada yang salah tentang penjelasan saya dan cara saya menjelaskan mungkin ribet gitu. Jadi saya mohon maaf. Saya Dimas Satrio Panulat. Sekian dan terima kasih.